Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فنصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan ringkasan Nasihatil Nisa karya Syekh Abu Abdillah Al-Wadiyah hafizahullah ta'ala. Tapi ini majelis yang ke-11 dari pembahasan ringkasan buku ini. Di kitab Nasihatul Nisa sudah kita uraikan pada pembahasan sebelumnya seputar masalah penjagaan terhadap nikmat kesehatan yang diterangkan oleh penulis di sini ya. Nah, seorang jangan terlena dengan kesehatannya di waktu dia masih kuat, dia masih muda, karena hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Sudah kita baca hadis-hadis seputar masalah itu ya, masalah umur, masa muda, ya. Dan seluruh nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu seorang muslimah hendaknya dia banyak memohon taufik kepada Allah, kemudahan agar diberi kesehatan dan dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan sebelum datang kesibukan-kesibukan. Ya. Oleh karena itu di pembahasan setelahnya beliau terangkan di sini hal yang menutup dari bab yang pertama ini ya, tentang masalah al-hathu 'alal ikhlas wal muhafadzatu 'alal waqt. Ya. Dorongan untuk ikhlas dan penjagaan terhadap waktu. Tapi kata beliau hafizahullah taala, wal masyagilu tatanafa ma'a talabil ilm wal mudzakarati wal hifdzi khususan idza kathurat fa innaha tad'ufu adh-dhakirah. Wa lihadza ba'd al-ulama lamma wal qada ka Syarik bin Abdullah an-Nakhai sa'a hifdhuhu bisabab asy-syawaghil wa ba'duhum lamma wal qada izdada ilman fa ayyu mas'alatin tu'radu lahu yabhathuha kal Imam Asy-Syaukani wal barakatu min Allah. Kata beliau, kesibukan-kesibukan itu akan menjadi penghalang begitu ya, bersama dengan menuntut ilmu. Ya, khususnya di situ masalah mudzakarah, dia mengulang-ulang pelajaran, dia menghafal. Ini kesibukan akan mengganggu seorang, dia murajaah, dia menghafal ilmu itu. Jika telah banyak kesibukan tersebut, maka dia akan melemahkan mudzakarah itu, ya, mengulang-ulang ilmu, dan secara umum akan mengurangi waktunya dalam belajar. Oleh karena itu kata Syekh, ada sebagian ulama ya
ketika dia diberi amanah untuk mengurusi masalah kehakiman, ya, dia sebagai hakim seperti Syarik bin Abdullah An-Nakhai, ya, yang dari salah seorang tabi'ut tabi'in, diberi wewenang oleh pemerintah pada waktu itu untuk menjadi hakim. Karena di masa dahulu itu kalau dia hakim, dia itu bukan orang sembarang, tapi orang yang berilmu. Orang yang berilmu, menguasai Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalam para ulama salaf, dan memiliki ilmu yang dalam. Itu syarat seorang hakim, ya, diantaranya. Jadi ada salah seorang ulama yang bernama Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Ketika dia menjadi hakim, maka hafalannya itu menjadi jelek. Ya, hafalannya menjadi apa? Jelek. Karena sebab kesibukan-kesibukan. Tapi kata beliau, sebagian dari ulama yang lainnya, tatkala dia diberi amanah untuk menjadi hakim, semakin bertambah ilmunya. Jadi masalah apa saja yang ditanyakan kepada beliau, dia akan membahasnya. Ya, seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Namanya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ya, dari negeri Yaman, ya. Kalau tadi Syarik bin Abdullah An-Nakhai itu dari Kufah. Kalau sekarang itu di Irak. Nah. Wal barakatu min Allah, dan keberkahan itu dari Allah. Nah, ini diperhatikan di sini, ya. Ada nasihat. Jadi tidak semua itu orang yang sibuk, yang punya banyak pekerjaan, dia akan terlalaikan dari ilmu. Ada memang yang terlalaikan dari ilmu, kayak tadi, ya, Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Nah, jelek hafalannya ketika menjadi hakim. Tapi sebagian ulama ada yang justru ketika dia menjadi hakim, malah dia semakin kuat ilmunya, ya, semakin kuat ilmunya. Seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Kata penulis, wal barakatu min Allah, dan keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya beliau terangkan di situ pembahasan yang lain seputar masalah waktu. Kata beliau, fa innal waqta thaminun agla wallahi minal miliyarat wal dhahabi wal fiddah wa ma dhahaba minhu la yumkinu tudarakahu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa ma dhalika faqalla man ya'rifu qadrahu. Ya, kata Asy-Syaikh, semuanya waktu itu adalah hal yang paling berharga, paling mahal, demi Allah, kata beliau, dari uang miliaran rupiah, ya, dari emas, dari perak, dan apa yang telah pergi dari waktu itu tidak akan mungkin didapatkan lagi sampai onta itu masuk ke lubang jarum. Ada onta masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin, kan? Ya, itu bahasa ayat dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang mustahilnya orang kafir itu masuk surga. Ya, dikatakan dalam ayatnya, hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Kecuali kalau misalnya ada onta yang bisa masuk lubang jarum, baru boleh orang kafir itu masuk ke dalam apa? Surga. Nah, itu permisalan dari Allah. Di sini Syekh, ya, memakai bahasa itu untuk mengibaratkan berharganya waktu itu, nah, dalam kehidupan. Jadi waktu yang sudah pergi, hari-hari kehidupan bersama kita sudah berlalu, itu tidak akan bisa kita dapatkan lagi sampai onta bisa masuk ke lubang jarum, mustahil. Tapi kata beliau, bersamaan dengan itu sangat sedikit orang yang mengenal kadarnya waktu ini. Ya. Karena kebanyakan manusia itu lalai.
dari mengingat Allah, ya, dari bersyukur kepada Allah akan nikmatnya. Nah, itu sudah kita maklumi ayat-ayatnya ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dia menjadikan untuk kalian pendengaran, ada penglihatan, ada hati, tapi sedikit di antara kalian yang bersyukur. Ya. Di ayat yang lain dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah. Artinya banyak dari hamba Allah yang tidak bersyukur, yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Nah, dipahami ya. Jadi ini dari wejangan-wejangan sangat berharga dari penulis untuk para wanita agar senantiasa menggunakan waktunya. Ya. Terserah apakah dia sudah menikah atau belum menikah, itu pengaturan saja diatur dalam kehidupan. Akan disinggung oleh beliau nanti ya di akhir dari bab yang pertama ini. Baik. Beliau bawakan di situ satu bait syair, kata seorang penyair, qad hayyauka li amrin law fatinta lahu farba bi nafsika an tar'a ma'al hamali. Ya. Kata seorang penyair, sungguh mereka telah mempersiapkan kamu untuk suatu perkara. Andai kata kamu mencermatinya, memperhatikannya, maka perhatikanlah dirimu. Jangan sampai kamu mengembala bersama dengan onta yang berkeliaran. Ya, ini bahasa-bahasa penyair ya. Kadang agak dalam untuk diuraikan. Yang jelas di sini ada isyarat bahwasanya seorang itu dia menggunakan nikmat Allah, terkhusus masalah waktu tadi ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan untuk kita. Nah, maka digunakan pada ketaatan ya, dan jauhi dari dosa dan maksiat, karena dosa itu termasuk dari hal yang menyia-nyiakan waktu seorang, menghilangkan keberkahan dari umurnya. Baik. Berikutnya beliau berkata juga di situ, ya, wal nakun kama qila fakun rajulan rijaluhu fis thara wa hamatu himmatihi fis thuraya. Ya. Dan hendaknya kita menjadi sebagaimana yang dikatakan dalam bait syair ini, fakun rajulan rijaluhu fis thara. Jadilah kamu seorang yang kakinya menapak di bumi. Wa hamatu himmatihi fis thuraya. Tapi cita-citanya itu tergantung di bintang Thuraya, di langit yang tinggi sana. Jadi seperti itu prinsipnya seorang muslimah dalam kehidupan ini. Walaupun dia banyak kesibukan, misalnya urus ini, urus itu, dia berjalan di muka bumi ini, tapi cita-citanya tergantung di langit. Tergantung di langit. Sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kata beliau, "Tsumma awqatuna mulkul lillahi azza wa jalla. Wa ma kana mulkul lillah fa innahu la yajuzu tasarrufu fihi illa bi idni. Yaqulu rabbuna fi kitabihil aziz, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Baik. Kata beliau, kemudian waktu-waktu kita ini, ya, itu adalah kekuasaan milik Allah Azza wa Jal. Jadi kalau dia misalnya milik Allah, dikuasai oleh Allah, ya, maka tidak boleh waktu itu digunakan untuk, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kan diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan, ada waktu luang, ya,
maka itu merupakan milik Allah. Maka gunakan waktu-waktu itu, kesehatan itu untuk selalu berada pada ketaatan. Dipaham ya? Baik. Rabb kita telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surah Al-An'am ya, ayat 162. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ya, jadi kita ini semuanya milik Allah. Tatkala seorang dia diwafatkan oleh Allah, itu kan ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah kita, sembelihan kita, hidup kita, kematian kita itu milik Allah, Rabb semesta alam. Termasuk waktu ya yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, "Fahrisi ala waqtiki wa'murihi bikulli khairin fa innahu ra'su malik." Khususan qabla injabil atfal. Lianna al-faragha yakunu akthar. Bikhilafi allati ladaiha atfal. Fa innaha la takunu kadhalik. Fahiya tujazzi'u waqtaha. Wallahul musta'an. Ya. Kata penulis, "Fahrisi ala waqtiki." Maka bersemangatlah ya kamu pada waktumu dan makmurkanlah dia untuk setiap kebaikan, karena sesungguhnya dia merupakan modal hartamu. Itu waktu ya. Dia diibaratkan seperti modal. Kalau orang berdagang itu kan ada modal. Tidak ada modalnya tidak bisa dia jalan. Sama dengan orang beramal. Waktu itu adalah modalnya. Kapan tidak ada waktunya, maka tidak akan bisa dia beramal. Ya. Khususan kata beliau, qabla injabil atfal. Terkhusus di situ sebelum adanya anak-anak. Ya, maksudnya ini beliau singgung ya orang-orang yang masih belum menikah dari para wanita. Ya. Karena kata beliau, li'anna al-faragh yakunu akthar. Karena waktu luang itu lebih banyak. Nah, kalau dia belum menikah. Bi khilafil lati ladaiha atfal. Berbeda dengan orang yang dia sudah mempunyai anak-anak. Fa innaha la takunu kadzalik. Maka dia tidak akan bisa seperti itu. Maksudnya dia tidak punya lagi waktu yang banyak. Ya. Fahiya tujazzi'u waqtaha. Maka dia akan membagi-bagi waktunya. Ya. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. Jadi di sini beliau syaratkan ya, kondisi para wanita itu kan dimaklumi kan dalam kehidupan. Ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Nah, yang belum menikah ini dia punya banyak waktu dalam belajar, ya. Itu dimanfaatkan baik-baik. Apalagi kalau dia masih di pondok misalnya, kalau dia diberi karunia bisa belajar khusus sebelum dia menikah, dia punya anak. Kalau dia sudah menikah, punya anak-anak, dia harus pandai-pandai membagi waktunya dalam belajar, ya, dalam ketaatan yang lain. Dipahami ya? Baik. Dan wejangan-wejangan beliau ini seputar masalah waktu itu adalah hal yang sangat penting sekali kita jaga ya. Yang kadang ini dari kebanyakan kita sering lalai di situ. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah
seputar waktu ini. Ya, bisa kita lihat surah Al-Asr misalnya kan. Wal Asr, demi masa, demi waktu asar. Ini berharga sekali waktu ini. Masa. Dan di surah yang lain Allah bersumpah dengan sebagian waktu. Misalnya di surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar. Di surah yang lain kadang Allah bersumpah. Misalnya ya, wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan cahaya duhanya, waktu duha. Ya, di ayat yang lain wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika dia melingkup, wan nahari idza tajalla, demi siang ketika dia sudah mulai nampak. Ya, perputaran umur kita di situ semuanya disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan umur kita itu disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu pernah diajak bicara oleh Allah. Ya. Allah bersumpah, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad. Demi umurmu. Jadi umur, waktu yang ada itu adalah hal yang sangat berharga sekali. Jangan seorang itu dia menelantarkannya, menyia-nyiakannya. Karena ketika dia menelantarkannya, pada hari kiamat dia akan menyesal. Dia akan apa? Menyesal. Ya, jangankan orang yang kafir ya, yang berdosa. Orang yang taat saja itu di sakaratul maut dia akan menyesal. Diterangkan di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ya. Kata dia, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini kisah orang yang ada di sakaratul maut. Ya, dia berkata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata engkau akhirkan aku ya Allah sampai pada ajal yang dekat, maksudnya ditambah sedikit waktunya. Nah, maka aku akan bersedekah. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Padahal diterangkan di ayat setelahnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan ya seorang jiwa itu jika telah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Bahkan di hari kiamat orang-orang kafir itu berangan-angan agar mereka bisa kembali ke dunia. Ya. Diterangkan di ayat-ayat Al-Quran Al-Karim ya. Nah, ada ayat di surah Az-Zumar misalnya kan, ayat 58. Kata di antara mereka, "Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Andai kata aku kembali ke dunia, maka aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Dan juga diterangkan di ayat yang lain surah Al-An'am ayat 27 oleh Allah. Kata mereka, ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi ini di akhirat ya, baru mereka menyesal betapa berharganya waktu itu. Jelas ya? Padahal hidup di dunia ini tidak lama, tapi dia sangat berharga sekali. Orang-orang kafir itu kan diterangkan pada hari kiamat nanti. Ya. Ada yang berkata, kita ini hidup di dunia seperti waktu duha saja. Ada yang berkata hanya berapa jam saja
itu kehidupan di dunia. Mereka rasakan seperti itu ketika sudah berada di mana? Di akhirat. Jadi kehidupan ini sangat ringkas ya. Jangan disia-siakan. Ya. Satu hari di akhirat itu kan diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Satu hari yang kadarnya itu sebanyak 50.000 tahun. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan kadar 50.000 tahun di dunia. Ya, di ayat yang lain 1000 tahun. Maka ini dari ayat-ayat ya yang menjelaskan akan berharganya waktu itu. Dan kalau dia ingin menyesal, dia sesali dirinya di dunia. Jangan nanti di akhirat baru menyesal ya. Nabi di dunia ini sudah hendaknya seorang itu dia mulai benahi dirinya, dia perbaiki kehidupannya, mengarah kepada hal yang lebih baik. Ya, baik. Makanya dari sebagiannya yang bisa diingatkan dari akhir bab yang pertama, ya, dalam kitab Nasihati Al-Nisa. Baik. Insyaallah nanti berikutnya kita masuk di bab yang kedua, masalah menjaga lisan dan keutamaannya. Ini juga dari hal yang penting dibahas ya. Baik, itu nanti kita akan bahas insyaallah taala di sesi berikutnya ya, pertemuan yang akan datang. Tapi untuk materi kitab yang kedua kita belum uraikan ya, nanti kita baca di sesi yang lain insyaallah taala. Tapi segera dari akhir majelis, mungkin banyak kekurangan, kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.